Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febin Isnaini akan menjelaskan tentang distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Yang pertama, Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N, di mana Z berdistribusi N di 0,1. Sigma yang tidak diketahui sehingga diestimasikan dengan S atau simpangan baku sampel. S sendiri memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Kemudian T sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N, di mana T berdistribusi T dengan derajat bebas sama dengan N-1, di mana X bar dikurangi mu didekati dengan distribusi normal dan S per akar N didekati dengan distribusi X kuadrat atau disebut distribusi Q, distribusi varian. Teorema yang pertama, teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF. Fungsi T sama dengan fungsi gamma dari V plus 1 per 2 dibagi akar Pi dikali V dikali fungsi gamma dari V plus 1 per 2 kemudian dikalikan dengan 1 plus T kuadrat per V dipangkatkan negatif V plus 1 per 2, di mana T adalah dari bilangan real dan disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Bukti. Diketahui Y dan Z variabel acak independen dan Z berdistribusi normal dengan 0,1 dan Y berdistribusi X kuadrat. Fz sama dengan 1 per akar 2 Pi dikali E pangkat negatif setengah Z kuadrat, di mana Z adalah bilangan real, dan Fy sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikalikan gamma dari V per 2 dikalikan Y pangkat V per 2 min 1 dikalikan E pangkat negatif Y per 2, di mana Y adalah bilangan positif. Y dan Z variabel acak independen, maka join PDF-nya adalah Fz, Y sama dengan fungsi Z dikali Fy, di mana tadi kita ketahui Fz sama dengan 1 per akar 2 Pi dikalikan E pangkat negatif setengah Z kuadrat, kemudian dikalikan 1 per 2 pangkat V per 2 fungsi gamma dari V per 2 dikalikan dengan Y pangkat V per 2 dikurangi 1 dikalikan E pangkat negatif Y per 2, di mana Z adalah bilangan real dan Y adalah bilangan positif. Kemudian kita gunakan transformasi variabel, di mana A cantik kita sebut Z, Y, di mana Z bilangan real dan Y adalah bilangan positif. Maka T sama dengan Z per akar Y per V, sehingga kita dapatkan turunan dari dz per dt adalah sama dengan akar Y per V. Kemudian transformasikan Z, Y ke T, Y menghasilkan B cantik, di mana T, Y, di mana T adalah bilangan real dan Y juga termasuk bilangan positif. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T akar U per V, maka kita dapatkan Jacobiannya adalah sedemikian gimana do Z per do T, kemudian do Y per do T, do Z per do U, do Y per do U dihasilkan matriks akar U per V 0, T per 2 akar U kali V 1, kemudian dapatkan sama dengan akar U per V. Jadi fungsi G dari T, U adalah F fungsi Jacobian yang dimana hasilnya akan menjadi 1 per 2 akar 2 Pi dikali E pangkat setengah T kuadrat dikalikan U per V.
dikali 1/2 akar maksud saya dikali 1/2 pangkat V per 2 fungsi gamma dikali fungsi gamma dari V per 2 dikalikan U pangkat V per 2 dikurang 1 dikali E pangkat negatif U per 2 dikali akar U per V. Kemudian hasilnya jadi 1 per akar 2 PV dikalikan 2 pangkat V per 2 dikali fungsi gamma V per 2 dikali U pangkat V plus 1 per 2 negatif 1 dikalikan E pangkat negatif U per 2 dikali 1 plus T kuadrat V. Kemudian GT kita integralkan dari 0 sampai T hingga integralkan dengan U, maka didapatkan hasilnya sama dengan 1 per akar 2 PV dikali 2 pangkat V per 2 dikali fungsi gamma dari V per 2 dikalikan integral dari U pangkat V plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat negatif U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V du. 1 itu dapat kita keluarkan ya, yang bagian 1 per akar 2 PV dikali 2 dikali 2 pangkat V per 2 dikali fungsi gamma V per 2 nya, karena itu seperti konstanta karena tidak memiliki variabel U, jadi kita bisa keluarkan. Kemudian kita misalkan negatif U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V nya. Kita misalkan Z sama dengan U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V. Kita dapatkan U nya sama dengan 2Z per 1 plus T kuadrat per V, di mana DU sama dengan 2 per 1 plus T kuadrat per V dz. Sehingga kita lihat kita dapat masukkan ke dalam persamaan 1 per akar 2 PV dikali 2 pangkat V per 2 fungsi gamma V per 2 integral U sampai tak hingga dari U pangkat V plus 1 per 2 dikurang 1 dikali E pangkat negatif U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V du. Kita masukkan Z nya sehingga kita dapatkan 1 per akar 2 PV dikali 2 V per 2 fungsi gamma V per 2 kemudian dikali integral 0 sampai tak hingga. Kita masukkan tadi U nya sama dengan 2Z per 1 plus T kuadrat V pangkat V plus 1 per 2 dikali negatif 1 E pangkat negatif Z. Z nya kita dapatkan dari yang kita misalkan tadi dikali 2 per 1 plus T kuadrat V dz. Kemudian setelah dihitung kita dapatkan 1 per 2 akar 2 PV dikali 2 pangkat V per 2 dikali fungsi gamma dari V per 2 dikali 2 per 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2. Itu bisa kita keluarkan karena tidak memiliki variabel Z. Jadi kita bisa keluarkan dikalikan integral 0 sampai tak hingga dari Z pangkat V plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat negatif Z dz. Sehingga kita dapatkan GT sama dengan 1 per akar 2 PV 2 dikali 2 V per 2 dari fungsi gamma V per 2 dikali 2 per 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 dikali fungsi integral dari 0 sampai tak hingga dari Z pangkat V plus 1 per 2 dikurang 1 dikali E negatif Z dz. Kemudian kita perlu ingat bahwa fungsi gamma dari A sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari Z pangkat A negatif 1 dikali E pangkat negatif Z dz. Sehingga kita bisa ubah integral di fungsi GT yang tadi sehingga kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian setelah dikalkulasi sehingga hasilnya akhirnya adalah fungsi gamma dari V plus 1 per 2 per
akar pi V dikali fungsi gamma V per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V pangkat negatif V plus 1 per 2, di mana T adalah bilangan real. Jadi, terbukti bahwa T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF, di mana PDF-nya adalah Ft sama dengan fungsi gamma dari V plus 1 per 2 dibagi akar pi V dikali fungsi gamma dari V plus 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V dipangkatkan dengan negatif V plus 1 per 2, di mana T adalah bilangan real. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Proof. Kita akan melihat teorema 8 dan teorema 2 pada materi kemarin. Teorema 8 mengatakan jika X bar dan S kuadrat adalah min dari varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadrat adalah independen. Kemudian variabel acak N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas N-1. Kita bisa sebut distribusi sampling varian. Kemudian ada teorema 2 kemarin, yakni central limit theorem. Jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Sehingga dapat kita ketahui adalah X bar dan S kuadrat adalah independen. Kemudian Y sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi square dengan derajat bebas N-1. Kemudian Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N dengan distribusi normal dengan derajat 0,1. Kemudian kita substitusikan ke teorema 9. Di mana T kita dapatkan sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N dibagi akar N negatif min 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat dibagi N-1, sehingga kita hasilkan X bar dikurangi mu per S per akar N dengan distribusi T berderajat bebas N-1. Kemudian selanjutnya adalah distribusi F. Distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi berkaitan dengan distribusi normal. Distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi square masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Teorema 11. Jika U dan V variabel acak independen berdistribusi chi square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 per V pangkat, maksud saya V per V2 mempunyai PDF GF sama dengan fungsi gamma dari V1 plus V2 per 2 dibagi fungsi gamma dari V1 per 2 dikali fungsi gamma dari V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 dikurangi 1 dikali 1 plus V1 per V2 dikali F pangkat negatif V1 per plus V2 per 2 untuk F sama dengan 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Bagaimana buktinya? Kita akan orek-orek. Pertama, kita ketahui PDF dari U dan V adalah sama dengan 1 per 2 pangkat V1 per 2
dikali fungsi gamma dari V1 per 2 dikali U pangkat V1 per 2 negatif 1 pangkat dikali E pangkat negatif U per 2 dikali 1 per negatif 1 per 2 pangkat V2 per 2 dikali fungsi gamma dari V2 per 2 dikali V pangkat V2 per 2 dikurang 1 dikali E pangkat negatif V per 2, sehingga kita dapatkan 1 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 dikali fungsi gamma dari V1 per 2 dikali fungsi gamma dari V2 per 2 dikali U pangkat negatif V1 per 2 dikurang 1 dikali V pangkat V2 per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat negatif U plus V per 2. Untuk U sama dengan U bilangan positif dan V lebih besar daripada 0 atau bilangan positif juga, serta nilai F U, V sama dengan 0 di U dan V lainnya. Kemudian kita gunakan teknik transformasi variabel sehingga kita dapatkan F sama dengan U per V1 per V per V2 dengan U sama dengan V1 per V2 dikali VF, dan karena do U per DF sama dengan V1 per V2 dikali V, maka PDF dari F dan V adalah V1 per V2 pangkat V1 per 2 dibagi 2 pangkat V1 plus V2 per 2 dikali fungsi gamma dari V1 per 2 dikali fungsi gamma V2 per 2 dikali F pangkat U1 per 2 dikurang 1 dikali V pangkat V1 plus V2 per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat negatif V per 2 dikali V1 dikali F per V2 plus 1. Untuk nilai F positif dan V juga positif, serta nilai G F, V nya sama dengan 0 di nilai V dan F lainnya. Kemudian kita integralkan V dengan mensubstitusikan W sama dengan V per 2 dikali V1 kali F per V2 plus 1, sehingga kita dapatkan nilai G F nya sama dengan fungsi gamma dari V1 plus V2 per 2 per fungsi gamma dari V1 per 2 dikali fungsi gamma dari V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F di pangkat V1 per 2 dikurang 1 dikali 1 plus V1 per V2 dikali F pangkat negatif setengah dikali V1 per V2 untuk nilai F positif dan nilai GF sama dengan 0 untuk F lainnya. Sehingga jika kita kembali, maka teorema 11 terbukti. Kita lanjut ke teorema selanjutnya, ini teorema 12. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian-varian sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi-populasi normal dengan varian sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan sigma 2 kuadrat dikali S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dikali S2 kuadrat mempunyai distribusi F dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1. Bukti, kita perhatikan teorema 8 seperti sebelumnya. Kita ketahui bahwa U sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dengan berdistribusi Q dengan derajat bebas N1 dikurang 1. Kemudian V sama dengan N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat berdistribusi Q dengan derajat bebas N2 kurang 1. Selanjutnya kita modifikasi F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi S sigma 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi N1 negatif 1 dikurang, maksud saya dibagi N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat dibagi N2 min 1, sehingga kita dapatkan U per N1 min 1 per V
per N2 min 1. Berdasarkan teorema 11, maka variabel acak F tersebut berdistribusi F dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang statistik, order statistik. Kita masuk ke order statistik atau statistik urutan, di mana distribusi sampling sebelumnya bergantung pada asumsi bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi mengenai distribusi populasi, dikembangkanlah statistik non-parametrik. Salah satunya adalah statistik urutan yang akan kita bahas. Distribusi order statistik. Jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Tapi jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui, berupa variabel acak, tidak dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Sehingga estimasi dengan suatu ukuran statistik adalah statistik urutan atau order statistik. Order statistik merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Jadi statistik urutan memiliki peluang dan distribusi peluang. Kemudian bahasan selanjutnya adalah distribusi sampling yang berkaitan dengan statistik urutan. Misal X1, X2 sampai Xn sampel acak independen dari distribusi kontinu dengan fungsi kepekatan peluang positif, di mana misalkan Y1 sama dengan nilai terkecil dari X1, Y2 adalah nilai berikutnya dari X1 sehingga terus-menerus sampai Yn adalah nilai terbesar dari X1. Maka Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3 sampai lebih kecil dari Yn, merupakan gambaran dari X1, X2 hingga Xn ketika disusun berurutan dari kecil ke besar. Teorema pertama yakni teorema ke-13. Jika YI order statistik dari sampel acak X1, X2 sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2 sampai Yn adalah G Y1, Y2 sampai Yn sama dengan N faktorial dikali F Y1 dikali F2 sampai Fyn dengan nilai A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari seterusnya hingga lebih kecil dari Yn, di mana Yn lebih kecil dari B dan 0 untuk yang lainnya. Bukti, untuk mempermudah pembuktian, kita misalkan N sama dengan 3, sehingga fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, X3 adalah Fx1, X2, X3 sama dengan Fx1 dikali Fx2 dikali Fx3. Kemudian kita misalkan A sama dengan ruang sampel X1, X2, X3, di mana A merupakan gabungan semua himpunan urutan X1 yang mungkin, yaitu A1 sama dengan himpunan X1, X2, X3, di mana A lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, di mana X2 lebih kecil dari X3 dan X3 lebih kecil dari B, dan A2 di mana himpunan X1, X2, X3 juga, namun X2-nya yang paling kecil di antara ketiga X-nya sedemikian rupa sehingga semua urutan kita dapatkan. Kemudian masing-masing himpunan ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu di mana B sama dengan Y1, Y2, Y3, di mana A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, dan lebih kecil dari B. Kita transformasikan variabel untuk semua urutan yang mungkin, sehingga kita dapatkan Jacobian dari A1 di mana X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, X3 dari sama dengan Y3. Kita dapatkan Jacobian yang pertama yakni matriksnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 sehingga determinannya adalah sama dengan 1. A2 juga demikian, X1 sama dengan Y2, X2 sama dengan Y1, X3 sama dengan Y3. Kita ubah-ubah X1 dan variabel Y1, Y2, Y3 nya kita ubah dan seterusnya sampai dengan A6 sesuai dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Sehingga diperoleh PDF persamaan dari Y1, Y2, Y3 adalah sigma I sama dengan 1 sampai 6 F Y1, Y2, Y3 dikalikan nilai Jacobiannya.
Sehingga kita dapatkan karena ada 6 nilai Jacobian, maka kita dapatkan 6 dikali FY1 dikali FY2 dikali FY3. Demikian karena FY1 dikali FY2 tambah FY3 sama dengan jika kita urutkan Y2 terlebih dahulu seperti maksud saya sifat komutatif. Jadi kita dapatkan di mana 6 adalah 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan 3 faktorial dikali FY1, FY2, FY3. Jadi secara umum untuk sampel acak berurutan n, kita dapatkan GY1, Y2 sampai YN sama dengan n faktorial dikali FY1 sampai FYN. Bagaimana dengan PDF marginal dari YK? Kita buktikan. PDF marginal dari YK adalah GK sama dengan n faktorial dibagi K-1 faktorial dikali n negatif K faktorial dikalikan fungsi YK pangkat K-1 dan seterusnya. Maksudnya 1 dikurang F YK pangkat negatif pangkat n min K dikali F YK, di mana YK nilai YK berada di antara A dan B dan bernilai 0 di yang lainnya. Untuk pembuktiannya dapat dilihat dari PDF marginal Y1 dan PDF marginal YN. Kita ingat jika X variabel acak dengan PDF X untuk A lebih kecil dari X lebih kecil dari B dan untuk 0 untuk yang lainnya, maka fungsi distribusi dari X adalah kita dapatkan 0 saat X lebih kecil sama dengan A, kemudian nilainya adalah integral A sampai X FW dW saat X berada di antara A dan B, kemudian 1 ketika berada X lebih besar sama dengan B. Sehingga kita dapatkan turunannya dari do fx per dx sama dengan fx, sehingga do fx sama dengan fx dx, dan dimana 1 dikurangi fx, dimana 1 adalah fungsi total. Jadi fungsi dimana 1 adalah seluruh peluang terbesar dikurangi fx sama dengan fb dikurangi fx. Kita ketahui sebelumnya bahwa FB kita ubah menjadi kita masukkan ke yang sebelah sini tadi, fungsi jika A dia nilai X di antara A sama dan B, maka fx sama dengan A integral A sampai X dari FW dW. Sehingga kita dapatkan di sini FB sama dengan integral A sampai B FW dW dikurangi fx, di mana fx adalah integral A sampai X FW dW. Sehingga kita gunakan sifat operasi integral, sehingga kita dapatkan integral X sampai B dikali FW dW. Kemudian PDF marginal YN, jika diketahui tujuan PDF adalah n nilainya adalah n faktorial dikali FY1 sampai FYN, di mana Y1 sampai YN-nya ada berada di antara A sampai B dan nilainya 0 saat Y1 dan Y2 yang lainnya. Sehingga kita dapat tuliskan PDF marginal YN yaitu integral Y negatif N min 1 sampai integral Y1 dari N faktorial dikali FY1 dikali FY2 dikali FY3 sampai FYN dy1 dy2 sampai dyn min 1. Kemudian kita dapat tentukan batas bawahnya, yakni sama dengan A, sehingga n-nya bisa kita naikkan plus 1, sehingga kita dapatkan integral A dari A sampai yn dari integral A sampai yn min 1 seterusnya hingga integral A dari integral dari A sampai Y2 dari N faktorial dikali FY1 dikali FY2
sampai FYN, dari DY1, DY2 sampai DYN-1. Kemudian kita bisa kelompokkan terlebih dahulu, di mana integral A sampai Y2 dari FY1 DY1 itu sama dengan, kita bisa lihat di sebelah pojok kanan atas, kita masukkan Y2-nya ke dalam Y1-nya, sehingga kita dapatkan FY2 dikurangi FA, di mana FA adalah 0 karena Y2-nya tidak lebih besar daripada A, sehingga kita dapatkan FY2, sehingga kita dapatkan sisanya integral A sampai YN hingga integral A sampai Y3 dari N faktorial F besar Y2 dikali FY2 sampai FYN DY2 sampai DYN-1. Kemudian karena integral A sampai Y3 dari F besar Y2 FY2 DY2 sama dengan integral A sampai Y3 dari F besar Y2 D FY2, di mana FY2 itu sama dengan D F besar Y2 per DY2, sehingga kita masukkan Y3-nya, sehingga kita dapatkan sama dengan FY3 kuadrat per 2. Maka GN-YN sama dengan integral A sampai YN seterusnya hingga integral A sampai Y4 dikali dari N faktorial dikali FY3 kuadrat per 2 dikali FY3 sampai FYN DY3 sampai DYN-1. Kemudian karena integral A sampai Y4 dari FY3 kuadrat sama dengan 2 dikali FY3 DY, semoga kita masukkan Y4-nya, sehingga kita dapatkan FY4 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka GN-YN yang terbaru kita dapatkan integral A sampai YN sampai integral A sampai Y5 dikali N faktorial dikali FY4 pangkat 3 per 3 bar 3 faktorial dikali FY4 sampai FYN DY4 DY sampai DYN-1, dan seterusnya sampai dengan integral terhadap YN-1, sehingga diperoleh GN-YN sama dengan N faktorial dikali FYN pangkat N-1 per N-1 faktorial dikali FYN, sehingga didapatkan sama dengan N dikali FYN pangkat N-1 dikali FYN, di mana YN lebih di antara A dan B. Kemudian PDF marginal Y1 jika diketahui join PDF, kita dapatkan sama dengan G1 sampai YN sama dengan N faktorial dikali FY1 dikali FY2 hingga FYN, di mana nilai Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3 sampai lebih kecil daripada YN, di mana nilai semua itu di antara A dan B, dan nilai G1 sampai YN-nya sama dengan 0 di saat Y1, Y2 yang lainnya. Sehingga marginal PDF marginal Y1 kita dapatkan sama dengan G1 Y1 sama dengan integral Y2 sampai integral YN dari N faktorial dikali FY1 dikali FY2 sampai FYN dikali DYN DYN-1 sampai DY2, jadi kita dapatkan sama dengan integral Y1 sampai B sampai integral YN-1 sampai B dari N faktorial dikali FY1 dikali FY2 sampai FYN DYN DYN-1 sampai DY2. Kemudian karena integral YN-1 sampai B dari FYN DYN sama dengan 1 min FYN-1, di mana 1 min Fx sebelumnya kita ketahui sama dengan integral X sampai B dari FWDB. Maka G1Y1 adalah Y1, integral Y1 sampai B, seterusnya hingga integral YN-2 sampai B dari N faktorial dikali FY1 dikali FY2 sampai FYN-1 dikali 1 dikurang F besar YN-1 DYN-1 sampai DYN-1
sampai dy2. Kemudian perlu kita ingat terlebih dahulu yang ada di pojok kanan atas, di mana turunan dari 1 dikurang fyn-1 sama dengan negatif f kecil yn-1 dari dyn-1. Kemudian karena integral yn-2 sampai b dari 1 dikurangi f besar yn-1 dikali fyn-1 dyn-1 sama dengan yn-2 pangkat integral yn-2 sampai b dari negatif 1 dikurangi f yn-1 d1 min f yn-1 f besar yn-1. Jadi kita masukkan nilai yn-2 dan b nya ke dalam integralnya, sehingga kita dapatkan sama dengan 1 dikurangi f besar yn-2 kuadrat per 2. Maka kita dapatkan G1 Y1 sama dengan Y1 integral Y1 sampai B sampai integral Yn-3 sampai B dari n faktorial dikali Fy1 Fy2 sampai Fyn-2 dikali 1 min Fyn-2 dipangkatkan 2 kemudian dibagi 2 dari Dyn-2 sampai Dy2 dan seterusnya sampai dengan integral terhadap Y2 sehingga G1 Y1 sama dengan n faktorial dari dikali 1 dikurangi Fy1 pangkat n-1 dibagi n-1 faktorial dikali Fy1 sehingga kita dapatkan sama dengan n dikali 1 dikurangi Fy1 pangkat n-1 dikali Fy1 di mana nilai Y1 pada berada di antara A dan B. Sehingga kita dapatkan PDF marginal K secara umum sama dengan integral, tinggal kita ganti sehingga kita dapatkan akhirnya adalah integral A sampai dengan YK seterusnya hingga integral A sampai Y2 dari n faktorial dikali Fy1 sampai Fyk min 1 dikali lagi integral dari YK sampai B seterusnya hingga Yn-1 sampai B dari Fyk plus 1 sampai Fyn dyn dyk plus 1. Kemudian itu diintegralkan dari dy1 sampai dyk min 1. Kita perlu ingat terlebih dahulu jika K maksimum maka GK YK sama dengan N faktorial dikali Fyk pangkat K-1 dibagi K-1 faktorial dikali Fyk. Namun jika K minimum kita dapatkan GK-YK nya adalah N faktorial dikali 1 dikurangi Fyk pangkat N-K per N-K faktorial dikali Fyk. Sehingga kita dapatkan nilai GK-YK sama dengan integral YK min 1 sampai integral Y1 dari N faktorial dari dikali Fy1 sampai Fyk min 1 dikalikan dengan integral Fyk plus 1 sampai integral Yn dari Fyk sampai Fyn dari Dyn sampai dyk plus 1 integralkan dari D1 sampai dyk min 1 sehingga kita substitusikan semua nilai yang kita dapat sehingga kita dapatkan sama dengan 1 min Fyk pangkat N min K dibagi N min K faktorial dikali integral dari A sampai YK sampai integral A sampai Y2 dari N faktorial dikali Fy1 sampai Fyk min 1 sampai dikali Fyk dari dy1 sampai dyk min 1. Dan kita dapatkan hasilnya juga sama dengan 1 min Fyk pangkat n min k dibagi n min k faktorial dikali n faktorial dikali Fyk pangkat k min 1 dibagi k min 1 dikali Fyk sehingga jadi kita temukan nilai GK YK nya sama dengan
n faktorial per k min 1 faktorial dikali n min 1 n min k faktorial dikali fyk pangkat k min 1 dikali 1 min fyk pangkat n min k fyk. Ya, demikianlah beberapa teorema pada distribusi order statistik. Sekian mungkin dari saya, Muhammad Febri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.